Firman Tuhan menggambarkan seperti seorang bapa yang sayang kepada anaknya merupakan ukuran kepercayaan yang Bapa ingin kita miliki dengan dia. Matius 7 ayat 9 berkata gini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Level kepercayaan Bapa dan anak menjadi ukuran yang Tuhan mau kita miliki dengan dia. Bagaimana seorang anak itu pasrah, percaya, dan tidak khawatir sama sekali. Bahkan dia bisa minta apa saja sama papahnya. Seperti itulah yang Tuhan mau dengan kita. Belajar mempercayai bahwa dia Bapa yang baik, yang pasti ingin memberikan yang terbaik juga buat kita. Seperti seorang bapa kepada anaknya. Anak-anak saya tidak pernah khawatir tentang apapun. Karena saya dan suami saya selalu menyediakan yang terbaik buat mereka. Bahkan tanpa mereka minta, saya selalu bertanya, kamu mau ini, kamu mau itu? Dengar baik, seperti bapa yang sayang sama anak. Inilah level kedekatan, level kepercayaan yang Tuhan inginkan dari kita kepada dia. Saya percaya Tuhan pengen kita ngerti bahwa Tuhan sayang kita. Bahwa Tuhan pasti memperhatikan kebutuhan kita. Oleh karena itulah, kalau kita semakin mengenal dia, kita tidak akan pernah khawatir lagi sama hidup kita. Saya sampai di level di mana saya tidak pusing lagi, saya tidak khawatir lagi. Saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup menyediakan segala yang saya butuhkan. Saya nggak khawatir. Mau ada uang, nggak ada uang, saya nggak khawatir. Saya percaya Tuhan pasti sediakan semua yang saya butuhkan. Tuhan pasti menolong semua yang tangan pengharapan butuhkan. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ada rasa aman, ada nilai kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Ada perubahan yang saya rasakan dalam diri saya bahwa kadang-kadang saya bicara seperti Jojo. Dan kadang-kadang ketika Jojo khotbah seperti saya. Kami saling menularkan. Ada gaya hidup yang juga saling bertukar. Dulu Jojo berantakan. Tapi setelah menikah dengan saya, Jojo jadi rapi. Jadi suka bersih. Mandi sehari lebih dari 3 kali. Ada perubahan hidup karena kedekatan hubungan. Ada exchange habit. Ada kebiasaan yang bertukar. Gitu ya. Kalau dulu saya pernah cerita, Jojo suka buka lemari lalu lupa nutup. Gantian saya yang sering lakukan itu sekarang. Bahkan suami saya sering menggoda saya, kenapa lemarinya nggak ditutup? Hubungan itu mengubahkan. Nah, ketika kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita berubah. Kedekatan kita dengan Tuhan, kedalaman hubungan kita dengan Tuhan akan mengubah hidup kita. Kita akan menjadi murah hati karena kita punya Bapa yang murah hati. Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan kita akan memastikan hidup kita kudus, karena kita tahu kita punya Tuhan yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hubungan yang dewasa itu saling mengubah. Saya percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan berada di satu frekuensi dengan Tuhan. Orang tuh gak bisa dekat kalau gak berada di satu frekuensi. Artinya nyambung. Kita akan mengalami perubahan hidup ketika kita dekat dengan orang-orang yang seperti apa. Makanya firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena akan ada pertukaran gaya hidup, gaya bicara. Coba Anda dekat dengan seseorang, gaya bicara Anda akan berubah. Sedikit banyak Anda akan menjadi seperti orang yang Anda dekat. Hubungan yang dewasa membuat kedalaman hubungan itu mengubahkan kita satu sama lain. Karena itulah penting untuk kita pilih hubungan yang baik, hubungan yang sehat, hubungan yang memberikan manfaat bagi kehidupan kita.